pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Yuk jaga kesehatan karena itu adalah harta yang paling berharga. Kita baru sadar bahwa Tuhan begitu baik kepada kita kalau kita sudah merasakan kehilangan kesehatan itu sendiri. Ingat, sehat itu murah, bahkan gratis. Yang mahal itu kalau kita sakit. Oke, bersama saya di sini ada dua sahabat saya, dua bapak-bapak praktisi kesehatan, ada Mas Boyke dan juga ada Mas Nurman. Hai, apa kabar? Baik, Kang Ronald. Kang Ronald baik. Baik dong, Mas Boy. Pemirsa juga harus baik dan sehat, jangan lupa bahagia. Dan bersama saya juga di sini ada seorang ibu cantik, ya masih muda, sehat, meskipun dulu pernah punya masalah kesehatan. Ada Ibu Linda. Bu Linda apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Kelihatan sih dari wajahnya sih. Sehat, segar, masih aktif ya. Sibuk apa aja nih Bu kesehariannya? Di rumah saja. Di rumah aja? Iya. Ngurusin apa aja tuh di rumah tuh? Banyak. Suka ikut di kantor suami juga kesibukan biasanya? Masih. Biasanya kan kalau suaminya abdi negara itu suka ada kesibukan yang melibatkan istri-istrinya ya? Betul. Itu juga menyita waktu juga? Menyita waktu tapi di bawah nikmat. Di bawah aja. happy aja Ya, happy. ya. Syaratnya untuk happy apa Bu? Sehat dong. Setuju kan? Ya. Yang tadi saya bilang kan? Ya. Oke, nah Bu Linda datang ke sini pemirsa memang pernah punya masalah dengan kesehatan. Ya, seperti apa sih masalahnya? Yuk kita lihat. Linda bisa tetap sehat di usia 54 tahun merupakan suatu kebahagiaan baginya. Sebab ia menjadi bisa beraktivitas secara normal tanpa adanya gangguan. Sebelumnya, Linda memang sempat mengeluhkan sejumlah masalah kesehatan. Pada tahun 2015 lalu, ia sempat didiagnosis mengalami autoimun, sehingga persendiannya menjadi sering sakit. Keluhan ini pun diperberat dengan kadar kolesterolnya yang tinggi, bahkan pernah menyentuh angka 250. Karena kolesterol tinggi, saya di atas 250, itu ada ketakutan kan bisa menyebabkan stroke. Tak ingin masa tuanya nanti jatuh sakit, Linda pun memutuskan untuk lebih memperhatikan pola hidup. Sehari-hari, ia sudah lebih mengatur pola makannya. Dan untuk membantu mengendalikan kadar kolesterolnya, Linda juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, Kolesterol saya normal, tidak kesemutan lagi, dan menjadi lebih baik. Saya tidak lagi memakai obat untuk menetralisirkan kolesterol saya supaya turun sampai sekarang. Nah, kita akan breakdown satu-satu ya. Ibu kolesterolnya tinggi betul? Betul. Ingat nggak paling tinggi angkanya berapa? Hampir 275. Ya. Apa yang kerasa Bu? Sini, Apa tuh? kaku. Kaku? Lehernya. Gak enak ya? Gak enak. Pusing? Pusing. Sampai ke vertigo betul? Betul. Itu kalau vertigo gimana tuh Bu? Muter, semua Ah. muter. Tutup mata muter, tidur posisi semua salah, dan itu saya bisa 2 hari. Oh Bu yang bener Bu. Tiduran gitu ya, Bu ya? Oh my God. Tiduran 2 hari. Ke kiri salah, ke kanan salah, tutup mata tambah muter, Muntah, ada muntahnya. muntah. Aduh. Oke, nah berarti coba ya. Tolong dijawab pertanyaan ini oleh Ibu Linda. Kira-kira menurut Ibu benar atau salah? Pemirsa juga boleh ikutan menjawab. Menurut Ibu nih Bu, benar atau salah? Vertigo bisa diakibatkan karena perubahan posisi kepala. Bisa. Dan Bisa. itu pernah juga saya alami. Oh gitu? Iya. Kayak gimana perubahan posisi kepalanya? Misalnya ini lurus, jadi saya drastis ke sana, itu langsung. Gerakan tiba-tiba Iya. itu memicu vertigo. Betul, dan itu pernah saya rasakan. Yang benar seperti apa nih? Jadi pemirsa, memang benar ya kalau vertigo atau yang tadi diceritakan oleh Bu Linda muter gitu ya, bahkan sampai lagi merem juga masih tetap muter, itu bisa disebabkan oleh karena perubahan posisi kepala. Dan itu merupakan hal yang umum yang dikenal dengan istilah medisnya itu BPV, benign proximal positioning vertigo. Ya, nah itu semua bisa terjadi disebabkan karena gangguan organ keseimbangan yang ada di dalam otak kita. Ya, nah si organ keseimbangan itu bisa juga terjadi menjadi begitu. Kenapa? Ya, karena hipertensi, ya, bisa karena gula. Jelasnya adalah karena kekentalan darah.
ya. Bisa juga karena hiperkolesterol seperti yang Ibu alami. Dan dia benar katanya memiliki kekentalan darah ya Bu ya. Betul ya punya ya. Ya, Jadi nyambung. pemirsa harus ingat bahwa kita betul-betul harus mencegah darah di tubuh kita itu jangan sampai kental. Ya. Supaya apa? Supaya semua organ-organ vital kita, termasuk organ keseimbangan kita, mendapatkan pasokan nutrisi dan oksigen yang cukup. Jadi betul sekali lagi bahwa perubahan posisi bisa mengakibatkan gangguan vertigo. Oke, jadi pernyataan vertigo dapat disebabkan oleh perubahan posisi kepala adalah sebuah pernyataan yang benar. Terima kasih Bu, jawabannya benar. Kolesterol tinggi, kemudian vertigo. Apalagi tadi? Apalagi yang pernah dirasain dulu? Kesemutan. Di mana? Telapak kaki dan tangan. Itu mohon maaf nih, semengganggu apa sih kesemutan itu? Nggak nyaman. Nggak Nggak nyaman sekali. Nggak nyaman lah. Jadi setiap saat, jadi kalau aduh ini kesemutan, jadi kirain hanya ruangan dingin. Ternyata gitu. itu tidak. Oh, ternyata itu. Begini terus. begini, nggak. Dan itu berkesinambungan. Mohon maaf Bu, biasanya kalau orang kesemutan kadang suka sampai sakit untuk dipakai menapak tanah gitu. Sakit itu kalau pas bangun tidur, kita mau menapak itu sakit sekali. Nginjak tanah pas bangun tidur sakit. Sakit, tidak nyaman. Jadi kalau mau bangun tidur itu saya jinjit jalannya dulu. Ya, kayak Jinjit. begitu ya. Jadi sakit lagi. Jadi seperti kita jogging berapa lama, telapak kaki sakit. Ya, jadi keluhan ibu ini memang kita harus bedakan antara yang namanya kolesterol tinggi yang menyebabkan terjadinya kesemutan dengan orang yang rematik. Jadi kalau orang yang kolesterol yang tinggi ini biasanya disebabkan karena adanya proses mikroangiopati. Artinya ujung-ujung dari pembuluh darah yang ada di sarafnya, saraf kita tuh ada pembuluh darahnya Bu sebenarnya, ya. Tapi karena ujung-ujung pembuluh darahnya itu tersumbat oleh kolesterol yang tinggi, maka akan terjadi nih kekurangan oksigen pada saraf kita. Inilah yang menyebabkan terjadinya kesemutan. Beda lagi nih halnya dengan orang yang rematik. Rematik ini dia karena proses autoimun, biasanya ditandai dengan kemerahan pada tangan sama kaki, kemudian perubahan dari bentuk jarinya. Jadi ini sesuatu yang berbeda ya. Oke, nah tentu ini adalah situasi atau kondisi yang tidak nyaman untuk menjalani hidup ya, dengan kesemutan, vertigo gitu kan ya. Nggak enak ya Bu ya. Banget. Makanya Bu Linda ini take action pemirsa menggunakan teknologi laser. Betul ya Bu? Betul. Rutin dipakainya nggak sih? Rutin. Oke, manfaat apa yang Ibu rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Kolesterol saya normal, sekarang Kolesterol 125. Wow! Oh ya? Tidak pernah naik lagi. Kesemutannya tidak ada lagi. Kaki begitu napak juga udah. Udah nggak sakit lagi? Iya. Si vertigonya apa kabar? Nggak ada lagi. Udah nggak ada? Nggak. Kangen sama vertigo? Buat Kang Ronald aja. Oh, buat aku aja. Wah. Pemirsa dengar sendiri kan, ya, begitu banyak perubahan-perubahan yang dirasakan oleh Bu Linda setelah menggunakan teknologi laser. Emang kenapa sih kok si teknologi laser itu bisa berbuat seperti itu? Ini dia, ya, kita lihat. Dulu darah Ibu Linda ini tidak normal seperti yang di sebelah Nempel-nempel, kanan, nempel-nempel. Macet. Tuh lihat, dempet-dempet begitu. Bagaimana mau bawa oksigen, bagaimana mau bawa nutrisi kan? Nah, sementara darah yang normal adalah seperti ini. Ya, akibatnya apa kalau dia nempel-nempel itu? Aliran darah ke arah pusat keseimbangan, ya, persarafan-persarafan yang ada di kaki, persarafan-persarafan yang ada di leher itu juga menjadi tidak normal. Terhambat. Dan akibatnya apa? Gangguan keseimbangan, vertigo. Kesemutan, nyeri di sini. Nah, ketika kita lihat di sini, ya, teknologi laser itu dinyalakan, ya, maka kita apa yang terjadi? Maka gumpalan-gumpalan darah tadi itu akan diuraikan. Namanya mekanisme fibrinolisis. Ada 3 sinar laser, ya. Tapi yang utama adalah sinar yang merah dulu nih yang menguraikan gumpalan darah. Ya, akibatnya nutrisi dan oksigen menjadi baik. Lalu bagaimana dengan sinar birunya? Nah, sinar birunya itu membuat pembuluh darah, ya, menjadi lebih lentur karena dia mengaktifkan kembali nitric oxide, ya. Nitric oxide ini biasanya pada proses penuaan itu mulai berkurang produksinya, ya. Dan kita biasanya kenal di bidang seksologi itu berkaitan dengan aliran darah ke arah organ-organ intim. Nah, dengan melebarnya pembuluh darah, tensi juga
menjadi turun. Ya. Kemudian yang satu, nah ini yang ibu rasakan, kok saya tidurnya menjadi Tidurnya enak, nyenyak, ya. mood saya menjadi baik, itu adalah sinar yang kuning. Ya, sinar yang kuningnya itu dia akan mengaktifkan apa yang disebut dengan hormon melatonin, hormon tidur, dan moodnya dibantu dengan diaktifkannya kembali hormon endorfin, yaitu hormon kebahagiaan. Jadi inilah pemirsa kunci rahasia mengapa Ibu Linda ini sekarang kok kelihatan seger, penyakit yang sempat 2 hari 2 malam Vertigo. bisa Nggak enak banget. karena aliran darahnya sudah menjadi bagus. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ayo, take action lah. Buat darah kita jangan sampai kental. Karena kunci hidup kita kalau kita ingin menua dengan sehat, darah kita mesti sehat. Ingat, darah yang sehat menentukan kualitas hidup kita nanti. Oke? Take action. Lakukan pilihan hidup sehat dan gunakan dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol ya. Jadi ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Sudah lama, sudah teruji, sudah berpengalaman pemirsa ya. Penggunaan rutin dari dokter laser sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit ya Anda bisa pilih, bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi dan juga asam urat. Ya, harapannya bisa mencegah dari komplikasi yang mungkin saja terjadi, seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, tidak ada yang menyenangkan. Ya, take action sekarang juga, dapatkan Aculaser ataupun dokter laser dengan cara silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca. Nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Supaya Anda makin semangat buat hidup sehat pemirsa, yuk manfaatkan dan dapatkan promo-promo dan juga ada program cicilan 0% ya. Supaya Anda makin semangat hidup sehat dan menggunakan dokter laser ataupun Aculaser. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol ya. Ini bukan hanya buat generasinya Ibu Linda, generasi Mas Boyke, generasi saya. Yuk yang muda-muda, kaum milenial, kaum Gen Z ya. Siapapun kita, profesi apapun, ingat. Jika Anda ingin sehat, kualitas darah dan pembuluh darah yang sehat akan menentukan kualitas hidup kita. Yuk segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat yuk! Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut, dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aculaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat. Masih belajar dari riwayat kesehatan Ibu Linda. Dulu kolesterolnya tinggi, akhirnya sering merasakan ketidaknyamanan dalam tubuhnya. Ya, vertigo, pernah 2 hari 2 malam, kepala pusing, kesemutan, bahkan cenderung sakit. Ya, sakit di tengkuk dan lain sebagainya, tidur tidak berkualitas. Sampai akhirnya menemukan teknologi laser sebagai salah satu upayanya untuk hidup lebih sehat, untuk hidup lebih nyaman. Ya, nah, Bu Linda, Ibu menggunakan teknologi laser. Alasannya apa sih, Bu? Pengen apa sih? Pengen sehat. Pengen sehat. Iya. Sehatnya Ibu buat siapa sih? Buat sendiri, suami, anak-anak. Ya. Ya, karena kan masih panjang perjalanan. Masih panjang perjalanan. Betul. Nah, ini kisahnya ini siapa yang pakai teknologi laser pertama kali di rumah? Ibu? Suami. Oh, suami dulu.
Gimana tuh ceritanya? Itu tahun 2020. Itu hasil dari medical check up, dirujuk ke dokter jantung suami. Kenapa suami? Harus dikateterisasi waktu itu. Ya. Kenapa? Ada apa? Sumbatan? Belum tahu. Belum Jadi tahu. saya suruh coba ke dokter yang lain. Enggak lah, gitu loh. Saya mau beli ini aja. Singkat cerita beli, dia pakailah pagi sore berangkat sebelum kantor, pulang setelah kantor, pakai sekitar 30 sampai 60 menit. Ya. Itu. Saya cuma ngeliat aja ini apa. Oh, Ibu ini belum apa. tergerak pakai. Sekian bulan, mungkin 3 bulan setelah itu saya coba siang-siang, lama-lama setiap hari saya pakai gitu loh. Jadi rutin aja ya? Rutin. Pas waktu mau pengambilan donor darah kalau enggak salah, kan biasanya kan saya rutin. Oh, Ibu rutin, keren. Ya, tahu-taunya tuh waktu itu sempat ditolak karena kentalan darah. Iya, ada angka Kemarin vaksin. bisa, loh berarti saya udah normal. Saya jujurlah sama suami. Nah, ini yang paling penting nih, kalau Ibu sudah merasakan manfaatnya langsung. Suami gimana ceritanya tuh? Aman. Jadi tidak ada tindakan apapun. Oh, nggak jadi kateternya? Nggak jadi. Enggak. Jadi Itu berdasarkan keterangan dari suami. Karena medical check up kan kami berdua. Jadi harus dirujuk ke dokter jantung terakhir sekali 2021. Enggak. Zero. Tidak lagi. Iya. Ya. Tapi tentunya juga bisa dibilang bahwa teknologi laser kan pelengkap tadi ya. Iya. Ini bukan obat ajaib jawaban dari semua masalah kesehatan, enggak. Betul. Tentu kalau misalnya ada saran dari dokter dalam bentuk obat, diikuti. Ibu ada obat nggak, suami atau ibu? Ada treatment nggak obat? Ada, sekarang nggak pakai lagi. Tuh. Nah, Tapi kan kata dokter. Iya. Dikonsultasi ke dokter, lihat hasil kolesterolnya bagus, ngapain lagi makan Iya. obat-obatan Itu yang kolesterol betul. gitu Nggak kan. ada lagi obat kolesterol? Saya biasanya kan setiap malam Lipitor. Iya. Sekarang kata dokter nggak usah? Nggak. Alhamdulillah. Oke, dan tentunya jangan lupa nih, yang paling penting kita lakukan juga adalah melaksanakan pola hidup sehat. Mau nggak mau itu mah, ya. Kan tadi tidur udah diperbaiki, Iya. makan sehat, ya, olahraga sama manajemen stres, gitu kan ya. Iya, betul. Oh ya, aku lupa nanya nih Bu, kalau misalnya Ibu pakai yang di pergelangan tangan, Iya. yang intranasal yang dipasang di rongga hidung dipakai juga nggak? Pakai, tapi jarang. Lebih pakai ini. Oke, ya Iya. nggak apa-apa sih. Paling 2 maksudnya. hari sekali saya pakai. Good. Betul. Good Ya, itu. Jadi pemirsa juga harus tahu bahwa teknologi laser ini sekarang sudah dilengkapi dengan yang intranasal, Ya. bahkan yang untuk yang nyeri-nyeri itu sudah Ya, dilengkapi padnya. sekali. Seperti apa ini sebenarnya dipakai bisa sekalian bersama-sama loh. Ya. Kenapa sih dibikin intranasal? Ingat, hampir semua penyakit termasuk yang Ibu Linda rasakan, gangguan keseimbangan itu semuanya di kepala. Artinya pembuluh darah di kepala itu mesti baik. Selain itu lagi nih, yang namanya teknologi laser ini, dia kan dipakai di pergelangan tangan. Tapi bukan hanya pembuluh darah saja yang disinari oleh teknologi laser ini. Tapi di sini ada titik-titik akupuntur, ya kan ya? Jadi ada titik akupunturnya apa saja? Ada buat paru-paru nih, ada LU789. Kemudian kalau yang buat jantung kita apa? Ada titik PC6, PC7, dan buat tekanan darah kita ada HT4, 5, 6, 7. Kalau dilihat di sini, memang ini sudah ada nih desain ini sesuai dengan yang namanya teknologi lasernya. Jadi kita nggak bisa pakai sembarangan teknologi laser untuk menyinari titik akupuntur kita karena sudah sesuai desainnya. Jadi dengan kita sinari teknologi laser, dengan kita pakai teknologi laser secara rutin, maka yang namanya paru-paru kita kapasitasnya meningkat, jantung kita detak jantungnya mulai beraturan, tekanan darah kita akan mulai terkendali dengan baik, dan yang pastinya kolesterol, gula darah, asam urat akan ikut terkendali. Dan ingat, yang namanya penyakit ini nggak ada umurnya. Kita nggak tahu penyakit ini datang kapanpun, dimanapun, dan di usia berapapun. Iya, Gitu. betul. Jadi untuk kaum milenial, ayo mulai dari sekarang juga kita pakai teknologi laser. Jangan tunggu sampai yang namanya penyakit datang dulu. Nah, buat Anda yang punya kolesterol tinggi, penting buat Anda simak karena ada mikronutrien ya buat Anda para penderita kolesterol tinggi. Mikronutrien itu apa? Manfaatnya buat apa? Mari kita simak.
Ya, jadi kalau biasanya kan kalau kita dengar ini ada dua nih ya, ada makronutrien, ada mikronutrien. Lemak, protein, Itu makro. karbohidrat, itu makro, Makronutrien. ya kan ya. Mikronutrien ini apa? Antioksidan, vitamin, iya. mineral, isinya. Terus kaitannya sama yang namanya kolesterol ini apa? Tapi ternyata kaitannya erat sekali. Kolesterol ini dia kalau tidak ada mikronutrien maka terjadi nih peningkatan kadar kolesterol kita, ya kan ya. Mikronutrien apa sih yang sebenarnya yang bisa mengendalikan kadar kolesterol di dalam darah kita? Yang pertama adalah antioksidan. Antioksidannya apa? Ada resveratrol, ada kolin, ada ALA. Kemudian untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita terhadap kolesterol apa aja? Kita butuh yang namanya magnesium dan zinc. Kemudian kalau untuk menjaga agar terhindar dari yang namanya komplikasi akibat kolesterol, apa? Kita butuh astaxanthin, kita butuh yang namanya resveratrol lagi. Jadi semuanya harus kita dapatkan, harus kita konsumsi dalam jumlah yang cukup untuk menjaga dan mencegah terjadinya komplikasi akibat kolesterol yang tinggi. Ya akan ribet sekali kalau semua dipecah. Satu suplemen, satu vitamin, satu suplemen, satu mineral, satu suplemen, satu antioksidan. Betapa banyak botol suplemen yang harus kita minum. Menurut saya solusinya adalah kita harus mencari satu suplemen yang memiliki semua kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh. Di pasar memang banyak suplemen yang menawarkan ini dan itu. Terkadang kita bingung dibuatnya mana yang baik. Saya kira tentu saja ada cara-cara untuk memilih suplemen yang baik dan yang tepat. Bukan begitu Mas Nurman? Betul sekali ya Kang Ronald ya. Ingat ya kalau yang namanya antioksidan, ini kita nggak bisa cuma mengandalkan satu jenis antioksidan saja. Ingat bahwa antioksidan ini dia cara kerjanya adalah satu lawan satu. Satu jenis radikal bebas, satu jenis antioksidan lawannya gitu. One Jadi kita on butuh one. banyak nih antioksidan jenisnya ya. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi suatu suplemen, kita pastikan ada antioksidan yang lengkap, ada vitamin yang lengkap, ada mineral yang lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kita perhatikan juga nih bagaimana daya larut dari suplementasi tersebut. Jangan sampai apa yang kita konsumsi daya larutnya rendah, kemudian yang diserap sama tubuh kita juga rendah. Jadi kita pastikan daya larutnya harus tinggi, harus lebih dari 95%. Kemudian apa lagi? Kemudian cara pemproduksiannya. Jangan sampai produksinya ini dia terkontaminasi dari bahan-bahan berbahaya, doping atau zat kimia berbahaya. Jadi apa yang kita makan harus kita pastikan bahwa ini sudah ada sertifikasi keamanannya. Jadi dengan begitu kita makannya juga enak, yang diserap sama tubuh kita juga mulai terserap maksimal dan yang pastinya aman bagi tubuh kita. Ini semua ada dalam suplemen Evolife AS10. Lengkap semua pemirsa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, Ibu kan udah rutin pakai teknologi laser. Suplemennya baru vitamin D doang. Mau ditambah dengan yang lebih lengkap nggak, Bu? Mau lah. Mau ya, Bu ya? Ibu lasernya udah, tambah dengan Evolife AS10, ya. Suami juga dikasih tahu. Jadi sama-sama sehat, menua dengan sehat, Bu. Menua mah pasti, Bu. Menua dengan sehat adalah sebuah pilihan, tapi betul. Harus diupayakan, ya. Bu Linda, Ibu sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser buat kesehatan. Iya. Sekarang coba Ibu diajak tuh, Bu, pemirsa, sahabat, teman, keluarga untuk hidup sehat seperti Ibu dan menggunakan teknologi laser. Silahkan. Untuk menuju hidup sehat, bukan hanya dari kualitas tidur maupun makan yang sehat, tapi gunakanlah teknologi laser seperti yang saya sudah pakai dengan suami. Manfaatnya akan kita rasakan dan sangat baik untuk kesehatan. Pemirsa, jadi jika Anda ingin hidup sehat, yuk lakukan 4 pilar pola hidup sehat, ikuti saran dari dokter, dan gunakan dokter laser nih, ya. Alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan, kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Sinar lasernya nih akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Manfaatnya bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Dan bisa mencegah komplikasi yang terjadi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Nah, dari dalamnya kesehatannya juga kita tingkatkan dengan mengkonsumsi 2 tablet Evolife AS10 setiap hari. Ini sudah bisa memenuhi kebutuhan asupan harian, vitamin, mineral, dan juga bahan ekstrak seperti resveratrol, citrus, astaxanthin, dan juga ekstrak kulit pinus, dan lain-lainnya. Jadi pemirsa, dokter laser dan Evolife AS10 ini adalah kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Jadi ayo dapatkan paket dokter laser ataupun AccuLaser dan suplemen Evolife AS10 dengan cara silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca.
ya nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Ibu Lina terima kasih, salam buat suami, sehat selalu. Ya jangan lupa laser dipakai ya Bu ya. Mas Boyke terima kasih. Mas Numan juga terima kasih dan terima kasih buat Anda pemirsa ya. Untuk hidup sehat usahakan dari sekarang ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Yuk atasi masalahnya, cegah komplikasinya, kita tangkal radikal bebas dan tingkatkan kesehatan kita sekarang juga. Semangat! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.